Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Lisa dengan NIM 202111074 dari kelas HES 5B UIN Raden Mas Said Surakarta akan mereview buku dengan judul Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat yang ditulis oleh Sabian Usman, cetakan ketiga 2016 yang dicetak oleh Pustaka Pelajar. Dalam buku ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, khususnya kalangan praktisi hukum dan akademisi serta mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah sosiologi hukum. Tidak hanya dapat menjadi referensi bagi mahasiswa program studi hukum, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa sosiologi maupun administrasi negara. Sebagai gambaran, di bagian buku pertama ini akan mendapat gambaran bagaimana kajian hukum. Di bagian kedua, memuat tentang konsep dasar sosiologi hukum yang membahas dari mulai lahirnya sosiologi di mana ada di benua Eropa, serta selanjutnya ada para perintis sosiologi serta relevansi ilmu dengan kajian-kajian sosiologi hukum. Di bagian ketiga, tentang kegunaan teori-teori dan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangannya masyarakat, yang membahas tentang teori, kegunaan teori, serta kegunaan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat. Di bagian keempat, tentang dasar-dasar sosiologi hukum yang menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum serta perbedaan hukum sebagai fakta hukum dan hukum sebagai fakta sosial. Di bagian kelima, tentang studi dan pemikiran hukum yang membahas tentang karakteristik studi hukum secara sosiologis, pemikiran sosiologis dan hukum, serta pemikiran ahli filsafat hukum dan ilmu hukum. Di bagian keenam, tentang anatomi sosial dan hukum yang membahas tentang stratifikasi dalam masyarakat dan hukum, struktur sosial dan hukum, serta hubungan lembaga-lembaga sosial dan hukum. Di bagian ketujuh, tentang hukum dan perubahan sosial serta interaksi antara hukum negara. Di bagian ke-8 tentang manusia, kerja, dan hukum. Di bagian ke-9 tentang problematika berhukum di Indonesia yang membahas tentang menuju penegakan hukum responsif. Di bagian ke-10 membahas tentang penelitian sosiologi hukum yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di bagian ke-5 sampai ke-9, kita akan memperoleh pencerahan terkait tentang anatomi sosial, interaksi dengan hukum negara, problematika hukum, dan penelitian sosiologi hukum. Inspirasi yang didapat setelah mereview buku ini, dalam buku ini dikatakan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah di hati nurani. Ia merupakan perwujudan nilai-nilai yang berproses melembaga, bukan hanya sekedar keadaan dan peristiwa belaka. Kalau hanya melihat fenomena hukum sebatas law in book, maka memaknai perilaku dan tindakan masyarakat yang saling menatap kesilangan kepentingan atau law in action, dan tidaklah berarti kalau hanya berpikir struktur logis yang mengabaikan afek hukum terhadap masyarakat, serta tidak berpikir anatomistik menjadi holistik. Maka perdebatan ini menjadi renungan intelektual beberapa guru besar ilmu hukum. Buku ini sangat baik untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan yang terkait dengan hukum, dan pastinya hasanah ilmuwan kita di bidang hukum sosiologi akan semakin luas serta akan membentuk insan hukum yang berkarakter kuat. Dampak yang dirasakan harus teliti dalam membaca, karena di dalam buku ini penggunaan bahasa sangat mendalam dan kritis sehingga perlu pemikiran yang luas dan kritis untuk memahami buku ini, serta memicu semangat minat pembaca untuk memahami lebih dalam mengenai sosiologi hukum. Di dalam buku ini juga terdapat problematika berhukum di Indonesia yang membahas tentang menuju penegakan hukum responsif, sehingga kita dapat menemukan fenomena sosial yang kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia. Setelah membaca buku ini, jadi lebih tertarik membaca buku-buku yang lain, karena semakin berpikir bahwa wawasan yang diambil setelah membaca buku itu banyak sekali. Kalaupun tidak hafal, hanya apa-apa saja yang ada di dalamnya, setidaknya kita tahu. Sekian review book dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.